Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini sudah siap kan untuk belajar biologi? Pada pokok pembahasan kita kali ini membahas mengenai keanekaragaman hayati. Adapun standar kompetensi yang akan kita capai yaitu ada KD 3.2 dan juga 4.2. Pada KD 3.2 ini menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Pada KD 4.2 menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestariannya. Langsung saja kita bahas yaitu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ini sering juga kita sebut sebagai biodiversitas, yaitu keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis atau spesies, dan ekosistem pada suatu daerah. Keanekaragaman hayati ini sangat diperlukan untuk kelestarian hidup organisme dan berlangsungnya daur materi atau aliran energi. Namun, kualitas dan kuantitas keanekaragaman hayati ini di suatu wilayah dapat menurun atau bahkan dapat menghilang. Keanekaragaman hayati ini juga dapat dijadikan kelestariannya serta dapat dipulihkan kembali. Lanjut, kita akan membahas mengenai peta konsep dalam keanekaragaman hayati ini. Adapun yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu yang pertama ada tingkat keanekaragaman hayati, yang kedua ada persebaran keanekaragaman hayati, yang ketiga ada ancaman keanekaragaman hayati, yang keempat, ada pelestarian keanekaragaman hayati, dan yang terakhir, yang kelima, yaitu pemanfaatan keanekaragaman hayati. Langsung saja kita akan membahas yang pertama, yaitu tingkat keanekaragaman hayati. Apa keanekaragaman hayati itu? Bagi teman-teman yang tahu, silahkan. Apa sih yang membedakan makhluk hidup itu masing-masingnya? Keanekaragaman hayati ini sering juga kita singkat dengan KHT, yaitu yang terdiri dari beberapa tingkat. Ada gen, ada jenis, dan ekosistem. Nah, pada keanekaragaman hayati ini merupakan pernyataan mengenai berbagai macam atau variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang terdapat pada berbagai tingkat makhluk hidup. Keanekaragaman ini juga terdiri dari tingkat organisme kehidupan individu sampai tingkat interaksi kompleks, misalnya spesies sampai ke ekosistem. Secara garis besar, keanekaragaman hayati ini terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, pada gen ini merupakan suatu pembawa sifat keturunan yang terdapat dalam kromosom. Setiap susunan gen akan memberikan penampakan atau fenotip, baik itu anatomi maupun fisiologi pada setiap organisme. Perbedaannya terdapat pada susunan gen yang menyebabkan perbedaan penampakan baik satu sifat atau secara keseluruhan. Perbedaan tersebut akan menghasilkan variasi pada suatu spesies. Hal ini disebabkan adanya keanekaragaman gen atau suatu struktur gen di setiap organisme. Di sini teman-teman dapat melihat contoh dari keanekaragaman gen, yaitu berbagai macam jenis warna pada mawar. Ada mawar merah, ada mawar putih, dan ada pun mawar kuning. Nah, selanjutnya yaitu keanekaragaman hayati pada tingkat jenis atau sering disebut dengan spesies. Keanekaragaman jenis ini menunjukkan keseluruhan variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Perbedaan antar jenis pada makhluk hidup termasuk pada satu keluarga atau family. Lebih cocoknya sehingga lebih mudah diamati daripada perbedaan individu dalam satu spesies. Contohnya yang dapat kita ambil yaitu pada keanekaragaman jenis keluarga kacang-kacangan. Contohnya seperti adanya kacang kapri, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai, dan juga kacang panjang, serta kacang-kacang lainnya. Adapun contoh lainnya dari keanekaragaman jenis atau spesies ini yaitu ada berbagai jenis nyamuk, ada kantong semar di berbagai daerah, ada berbagai jenis macam warna maupun
bentuk dari kucing dan juga paku. Lalu pada tingkat ekosistem, keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem ini dapat diartikan sebagai hubungan antar interaksi timbal balik antar makhluk hidup yang satu dengan yang makhluk hidup lainnya, dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Keanekaragaman ekosistem yang merupakan keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di suatu habitat. Contohnya yaitu ada ekosistem sawah, hutan, dan pantai. Adapun contoh lainnya yaitu pada keanekaragaman ekosistem ini ada ekosistem air laut, ekosistem rawa, ekosistem gurun, dan ekosistem air tawar. Lalu, pada ekosistem ini terbagi atas beberapa tipe. Yang pertama ada ekosistem perairan dan juga ekosistem daratan. Pada ekosistem perairan sering disebut dengan akuatik. Pada ekosistem perairan ini merupakan komponen abiotik sebagian besar terdiri atas air. Makhluk hidup atau komponen biotik dalam ekosistem perairan dibagi menjadi beberapa kelompok, seperti ada plankton, ada nekton, ada perifiton, ada neuston, dan juga bentos. Nah, pada ekosistem perairan ini terbagi juga atas beberapa. Yang pertama perairan air tawar, di mana memiliki kadar garam atau salinitas yang cukup rendah, bahkan lebih rendah daripada cairan sel yang ada terdapat makhluk hidup, serta dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Penetrasi atau masuknya cahaya matahari dibagi menjadi beberapa zona, yaitu ada litoral, limnetik, dan juga profundal. Yang kedua ada ekosistem air laut. Pada ekosistem air laut ini memiliki kadar garam atau salinitas yang tinggi, tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Habitat air laut yang saling berhubungan antara laut yang satu dengan laut yang lainnya, dan juga memiliki variasi perbedaan suhu bagaikan permukaan dengan di kedalaman air laut. Lalu, adapun macam-macam dari ekosistem air laut ini ada 5. Yang pertama ada ekosistem air laut, ada ekosistem terumbu karang, ada ekosistem estuari, ada ekosistem pantai pasir, dan juga ekosistem pantai batu. Lalu, macam-macam ekosistem lainnya ada ekosistem daratan. Ekosistem darat ini merupakan ekosistem yang lingkungannya fisiknya berupa daratan. Ekosistem darat yang meliputi area yang sangat luas yang disebut dengan bioma. Tipe bioma sangat dipengaruhi oleh iklim, sedangkan iklim dipengaruhi oleh letak geografis, garis lintang, dan juga ketinggiannya tempat dari permukaan air laut. Berdasarkan letak geografisnya atau permukaan lintangnya, ekosistem dapat dibedakan menjadi beberapa bioma, yaitu contohnya ada hutan hujan tropis, ada bioma gurun, ada bioma taiga, ada bioma hutan gurun, ada bioma tundra, dan bioma sabana atau savana. Lalu, materi yang kedua yang kita bahas yaitu penyebaran keanekaragaman hayati. Penyebar yaitu flora dan fauna di Indonesia. Adapun penyebaran dari flora di Indonesia ini yaitu ada pada flora daratan Sunda. Contohnya ada Rafflesia arnoldi yaitu bunga, lalu ada bunga anggrek Dian Soeharto atau anggrek hartina. Lalu ada hutan mangrove dan rawa gambut. Ada meranti, ada rawa gambut, ada kemuning, ada rotan, dan juga hutan rawa air tawar lainnya. Pada daerah peralihan, flora di daerah peralihan ini kemiripannya dengan flora di daerah Sunda dan Sahul, di mana jenis flora endemik di wilayah ini ada contohnya ada eboni, di mana lebih dari kenal sebagai kayu besi dari Pulau Sulawesi. Ada pohon leda, dan juga cengkeh. Pada flora daerah Sahul, hutan di daerah Sahul memiliki ciri-ciri ketinggian pohon di wilayah ini yang bisa mencapai 50 meter ataupun lebih. Spesies endemik di daerah ini antara lain ada pohon sagu, ada pohon pala, dan juga ada pohon matua. Lalu penyebaran flora di Indonesia, yaitu ada bunga bangkai, ada bunga padma, ada bunga edelweiss, ada kayu ulin, dan juga bunga payung. Selanjutnya penyebaran fauna di Indonesia.
Penyebaran fauna di Indonesia diikuti beberapa daerah. Yang pertama ada daerah sebelah barat garis Wallace, di mana kawasan ini meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Beberapa jenis fauna kawasan Indonesia bagian barat ini yang juga menjadi spesies endemik antara lain ada harimau, ada macan tutul, ada ataupun leopard, ada gajah, badak Jawa, banteng, orangutan, wau-wau, lutung, merah hijau, dan juga burung jalak Bali. Fauna ini dikenal dengan bercirikan hewan menyusui berukuran besar, berbagai macam kera, dan juga ikan air tawar. Lalu, yang kedua pada daerah sebelah timur garis Wallace, yaitu wilayah Indonesia yang ada di sebelah timur garis Wallace ini memiliki berbagai jenis fauna Australia, yaitu berbagai jenis burung dengan warna bulu yang mencolok, misalnya burung kasuari, burung cendrawasih, burung kakatua, burung nuri, dan parkit. Ada pula merpati yang berjambul dan berbagai jenis hewan yang berkantung dan berwalabi. Lalu pada daerah peralihan. Pada daerah peralihan ini merupakan daerah antara garis Wallace dan Weber, di mana hewan asli Indonesia yang berada di daerah ini yaitu ada orangutan, ada komodo, ada badak bercula satu, ada kuskus, ada babi rusa, dan juga anoa. Lalu, materi selanjutnya yang kita bahas yaitu ancaman kepunahan keanekaragaman hayati. Adapun jenis flora dan fauna yang cepat mengalami kepunahan adalah sebagai berikut. Flora dan fauna yang penyebarannya sedikit dan kemampuannya menyesuaikan diri terhadap lingkungan adaptasi yang kecil. Lalu, adanya flora dan fauna yang ditemukan di daerah persebaran sempit. Flora dan fauna yang membutuhkan daerah luas untuk bertahan hidup, yang merupakan pemangsa besar sehingga dibunuh oleh manusia. Lalu, flora dan fauna yang memiliki kekhususan tinggi. Lalu, umumnya merupakan fauna besar dengan kepadatan rendah. Flora dan fauna yang bersaing dengan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Lalu ada flora dan fauna yang memiliki nilai komersial. Dan yang terakhir yaitu pernah mempunyai kisaran luas dan kedekatan tetapi sekarang terbatas pada daerah terkecil tempat hidupnya. Nah, hal-hal yang dapat menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati tersebut ada beberapa. Yang pertama ada perusakan dan pemusnahan habitat. Yang kedua adanya masuknya jenis hewan peliharaan dan tumbuhan baru pada suatu habitat tanpa penelitian dan pengembangan yang seksama. Yang ketiga ada penggunaan jenis tumbuhan dan hewan pada satu habitat secara berlebihan. Yang keempat ada terjadinya pencemaran lingkungan dalam satu ekosistem, sehingga pencemaran lingkungan tersebut meliputi pencemaran air, tanah, dan udara. Yang kelima ada pencemaran perubahan iklim global. Yang keenam adanya perkembangan industri pertanian dan perhutanan. Dan yang terakhir adanya eksploitasi berlebihan saat penambahan logam dan pemanfaatan biota laut. Lalu, upaya-upaya apa sih yang kita butuhkan dalam pelestarian keanekaragaman hayati ini? Adapun upaya yang kita butuhkan dalam pelestarian keanekaragaman hayati ini ada dua, yaitu pelestarian secara in situ dan juga pelestarian secara ex situ. Di mana pelestarian secara in situ yaitu pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di tempat hidup aslinya atau habitatnya. Contohnya, kita membuat taman nasional dan cagar alam di tempat-tempat yang strategis. Lalu ada pelestarian ex situ, di mana pelestarian ex situ itu adalah pelestarian keanekaragaman hayati atau tumbuhan dan hewan dengan cara dikeluarkannya dari habitatnya dan dipelihara di tempat lain seperti adanya kebun binatang dan lain sebagainya. Lalu, adapun manfaat dari pelestarian keanekaragaman hayati, sehingga manfaat pelestarian keanekaragaman hayati ini dapat digunakan dari berbagai sumber. Yang pertama ada sebagai sumber pakan dan sandang, yang kedua ada sebagai sumber obat-obatan, yang ketiga ada sebagai sumber kosmetik, yang keempat ada sebagai sumber pangan, dan yang kelima sebagai sumber papan atau rumah adat. Mungkin itu penjelasan materi kita pada hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.